Shalom, selamat hari Sabat kepada seluruh pemirsa Hope Channel Indonesia yang saat ini menyaksikan tayangan ini. Perkenalkan, nama saya Clara Laurensi Takarendehang. Saya berasal dari Sulawesi Utara dan saat ini berdomisili di Doyo Baru, Papua, dan sementara melayani dengan penerbangan Advent Indonesia dan Yayasan Cahaya Harapan Papua. Saya melayani di pegunungan Yahukimo, tepatnya di Desa Wipon, Distrik Kabianggama, sebagai tenaga pengajar. Di tempat pelayanan saya senang berada di sana, membuat saya lebih tenang dan bersukacita, bahkan bisa merasakan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Situasi di sana tempatnya dingin karena berada di ketinggian 8.600 kaki. Di sana ada begitu banyak anak-anak yang sangat bersemangat untuk belajar. Kenapa saya bilang sangat bersemangat? Karena mereka rela untuk berjalan kaki walaupun jauh, berjam-jam, turun naik gunung tanpa menggunakan alas kaki, namun mereka sangat bersemangat untuk belajar. Dan terkadang itu yang memotivasi saya untuk mau mengajar mereka karena mereka suka sekali untuk belajar. Tidak peduli apapun situasi, mau hujan atau dingin, yang biasanya ketika saya sekolah, kalau sudah hujan atau dingin, saya sudah malas untuk ke sekolah. Tapi di sana walaupun hujan, dingin sekali, berkabut, mereka tetap akan mau datang ke sekolah. Dan itu yang selalu mau menjadi motivasi untuk saya secara khusus. Saya mau bagikan satu cerita. Jadi biasanya saya berada di tim pelayanan yang ada beberapa perawat bersama saya, dan yang paling kurang itu 2 perawat. Sehingga ada beberapa case, ada yang pasien datang, namun pasien-pasien di pegunungan ini, mereka tidak datang karena mereka kena stroke atau mereka sakit-sakit orang-orang yang biasa dialami orang-orang kota. Ini berbeda, mereka akan datang dengan kebanyakan dengan kaki yang sudah terpotong atau kena parang, dan akan sangat kebanyakan berhubungan dengan darah-darah yang berceceran. Dan beberapa pengalaman saya ketika datang pasien-pasien seperti ini, saya tidak perlu sibuk karena ada begitu banyak teman-teman perawat. Karena waktu itu saya punya teman perawat 3, 4 dalam satu tim, jadi tidak perlu saya untuk menolong atau membantu. Dan melihat juga cara mereka untuk menangani pasien-pasien ini, saya jarang sekali lihat atau menyaksikan karena saya juga agak sedikit trauma dengan melihat darah-darah yang berceceran. Namun pada suatu waktu di tim saya tidak ada perawat sama sekali. Dan kami memang punya stok obat, punya stok untuk perawatan yang lainnya, tapi untuk perawat waktu itu tidak ada. Dan saya berdoa, Tuhan, semoga tidak ada kasus-kasus seperti itu untuk terjadi ketika kami tidak ada perawat. Namun satu hari di satu siang yang hujan, saya lagi dengan kegiatan saya pribadi, tiba-tiba ada anak-anak yang datang dan membawa teman mereka dengan kondisi tangan yang terbelah. Tangan terbelah seperti ini, dan waktu itu karena hujan juga mungkin darahnya juga sudah banyak yang keluar, dan karena hujan dingin sudah agak pucat kondisinya. Dan waktu itu mereka datang untuk minta pertolongan kepada kami, dan saya dalam hati katakan, Tuhan, jangan saya tidak tahu harus buat apa. Dan ketika saya berbisik seperti itu di dalam hati saya, teman-teman saya yang lain langsung datang,
dan katakan, saya tidak bisa, saya tidak bisa, saya tidak bisa lihat darah. Lalu semuanya mengatakan hal yang sama, jadi saya dalam hati, oke, kalau tidak ada yang bantu, siapa lagi yang akan menolong? Dan saya berusaha untuk berdoa dan saya katakan, Tuhan, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak punya skill di dalam hal ini, namun saya mau untuk menolong anak ini. Dan akhirnya saya memutuskan untuk menolong. Saya ambil dia punya tangan yang penuh dengan darah itu, sudah pucat juga di dalam sini, dan saya bisa melihat itu seperti warna di dalam daging itu sudah seperti ayam yang dipotong. Saya bisa lihat tulang yang ada di dalam, dan itu sangat mengerikan untuk saya. Bagi teman-teman perawat mungkin itu biasa saja. Dan saya bilang ke anak ini, dia punya nama Dongno. Dongno, ibu guru ini bukan ibu suster. Ibu guru tidak bisa buat banyak, ibu guru tidak bisa tolong banyak, tapi tong tahu tong ada Tuhan yang boleh tolong. Jadi tong harus berdoa saja, ibu guru hanya bisa bantu yang ibu guru bisa buat. Oke, anak itu pun setuju, dan saya coba untuk ambil perban, dibantu oleh teman-teman saya waktu itu. Saya bersihkan lukanya, dan dengan pertolongan Tuhan saya bermohon, Tuhan, saya tidak tahu bagaimana daging yang sudah terbelah dengan dalam ini bisa tersambung kembali. Saya tidak tahu Tuhan punya cara bagaimana. Kalau ada teman-teman saya yang lain mungkin mereka bisa jahit atau apa yang bisa mereka lakukan. Tapi saya tidak tahu, ini hanya pertolongan Tuhan jika tangan ini bisa tersambung kembali. Dan saya buat yang bisa saya buat, saya berdoa dan mengatakan ke anak ini untuk tolong datang besok sore lagi untuk bersihkan lagi, nanti ibu guru kasih bersih lagi. Dan saya kasih dia obat penghilang rasa sakit dan juga obat yang lainnya untuk menolong dia untuk tidak demam. Dan singkat cerita, hari pertama, hari kedua dia datang, hari ketiga juga dia datang, tapi di hari keempat saya sudah tidak pernah, saya tunggu-tunggu dia datang di sore hari tapi dia tidak datang-datang lagi. Saya sudah cemas, aduh kenapa dia tidak datang ya, sudah begitu mau bilang jengkel juga jengkel karena ini masih sakit tapi tidak mau datang. Bagaimana ini? Dan di sana waktu itu setiap siang sampai malam itu hujan deras, jadi saya juga tidak bisa pergi untuk berkunjung. Dan ada 2 hari kurang lebih dia tidak datang, dan di hari berikutnya saya bertemu dia di lapangan. Saya saking kesalnya saya berteriak, "Dongno, kenapa kamu tidak datang? Ibu guru sudah tunggu-tunggu." Baru dia datang kepada saya bilang, "Ibu guru, ini tangan sudah tidak sakit, jadi saya tidak datang lagi." Dan saya merasa, tidak mungkin itu tidak sakit lagi. Akhirnya saya ambil tangannya, saya buka perbannya, dan benar saudara-saudara, tangan itu sudah tersambung kembali. Dan itu benar-benar menyentuh hati saya. Bagaimana cara Tuhan? Saya langsung katakan kepada diri Clara, ini bukan Clara, ini Tuhan pasti. Ini Tuhan yang buat. Karena Clara tidak buat apa-apa, dan tangan itu tidak bisa tersambung seperti itu kalau tanpa dijahit atau apapun yang bisa dilakukan oleh teman-teman perawat. Namun waktu itu saya menyaksikan sendiri ini tangan sudah benar-benar tersambung. Dan saya bilang, "Dongno, mari kita berdoa ya. Ini Tuhan yang ketolong kok. Ini bukan ibu guru yang bantu, tapi Tuhan yang bantu." Dan akhirnya kami pun berdoa dan saya bersuka cita, dia juga senang. Saya senang ketika melihat bahwa Tuhan benar-benar bisa menjawab doa. Tuhan bisa membuat apapun yang ada di dunia ini karena Dia adalah pencipta. Dan Tuhan juga yang terpenting adalah Tuhan bisa menggunakan siapa saja. Tuhan bisa menggunakan kelemahan saya. Tuhan bisa menggunakan saya yang tidak tahu apa-apa untuk Dia buat sesuatu yang mungkin, yang bisa Dia buat. Dan terlepas dari semuanya, kami juga terbatas dalam tenaga pengajar ataupun tenaga perawat dalam pelayanan ini, sehingga ada beberapa tempat yang terbatas guru-gurunya, terbatas tenaga kesehatannya, dan kami rindu untuk bisa menjangkau semua
dan bisa melayani semua anak-anak yang bahkan orang tua yang ada di sana, masyarakat yang ada di sana. Namun kami juga tenaga kami terbatas. Dan saya mau ajak untuk saudara-saudara, teman-teman yang mendengar kesaksian ini dan sementara menyaksikan saat ini untuk boleh bergabung jika teman-teman mau rindu merasakan penyertaan Tuhan, pelayanan bersama-sama dengan Tuhan dimanapun saudara-saudara akan diutus untuk menjangkau orang-orang dan tempat-tempat yang sulit untuk dijangkau. Kami mengundang untuk boleh datang ke tempat ini, bergabung bersama dengan Penerbangan Advent Indonesia dan juga Yayasan Cahaya Harapan Papua. Dan kita akan bisa merasakan lebih dalam lagi penyertaan Tuhan bagi masing-masing kita. Tuhan memberkati.